Ya, Presiden Joko Widodo baru saja menyampaikan pidato terkait anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2021 di hadapan DPR MPR RI. Nah, lantas seperti apa rancangan anggaran negara di tahun depan di masa pemulihan akibat pandemi COVID-19? Kita akan simak informasi selengkapnya dalam RAPBN 2021 Rasa Krisis. Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo menyebutkan bahwa pandemi COVID-19 ini telah menjadi bencana di abad ini dan berimbas kepada seluruh lini kehidupan manusia. Mulai dari kesehatan, meluas ke masalah sosial, ekonomi, hingga ke sektor keuangan. Negara-negara kini juga tengah dihadapi dengan tantangan kemunduran pertumbuhan ekonomi akibat pandemi. Demi penanganan kesehatan dan juga pemulihan ekonomi nasional, anggaran negara di tahun 2020 mau tidak mau harus dibongkar. Nah, lantas seperti apa kelanjutannya di tahun 2021 dan berikut kita lihat postur anggaran negara di tahun depan, di mana pendapatan negara ini ditargetkan akan mencapai 1.776,4 triliun rupiah. Ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2020, lebih tinggi di tahun 2020 yaitu 1.699 triliun rupiah. Sementara untuk belanja negara diproyeksikan sebesar 2.747 triliun rupiah. Ini juga lebih tinggi tipis begitu dibandingkan di tahun ini yaitu tahun 2020. Kemudian dari anggaran ini defisit anggaran negara pada tahun 2021 diproyeksi akan mencapai 971,2 triliun rupiah atau sebesar 5,5% dari PDB di tahun tersebut. Defisit anggaran ini sudah menyempit jika dibandingkan dengan tahun ini yaitu sebesar 6,43% mengingat bahwa kebutuhan belanja negara untuk penanganan kesehatan dan perekonomian meningkat. Padahal pendapatan negara di tahun ini mengalami penurunan. Nah, tampaknya penurunan defisit di tahun depan ini disebabkan oleh pendapatan negara yang diproyeksikan akan naik begitu meskipun tipis. Nah, kemudian kita lihat di tahun 2021 target utama pendapatan negara ini berasal dari penerimaan perpajakan sebesar 1.481 triliun rupiah, kemudian penerimaan negara bukan pajak sebesar 293,5 triliun rupiah. Selain itu, ada juga penerapan Omnibus Law perpajakan dan juga pemberian insentif diharapkan bisa mendorong investasi, pemulihan ekonomi dan juga memacu transformasi ekonomi di dalam negeri. Sementara Presiden juga menyebutkan bahwa defisit anggaran 2021 ini akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman melalui kerjasama dengan otoritas moneter dengan menjaga prinsip fiskal dan disiplin moneter. Pemerintah juga terus meningkatkan efisiensi biaya utang melalui pendalaman pasar, perluasan basis investor, penyempurnaan infrastruktur SBN, diversifikasi dan juga mendorong penerbitan obligasi atau sukuk daerah. Dan kita akan lihat di slide selanjutnya. Nah, Presiden juga menyebutkan bahwa RAPBN harus mengantisipasi ketidakpastian pemulihan ekonomi dunia, volatilitas harga komoditas, serta perkembangan ekonomi dan juga geopolitik ini serta untuk pemulihan ekonomi nasional, kondisi dan juga stabilitas sektor keuangan. Tentunya ini mempengaruhi seperti apa nanti asumsi dalam RAPBN 2021. Nah, di tengah kondisi penuh ketidakpastian, pemerintah harus mengambil asumsi-asumsi makro yang perlu dicantumkan dalam penyusunan RAPBN. Kita lihat di sini datanya untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan mencapai 4,5 hingga 5,5% di tahun 2021. Ini cukup optimistis ya katanya. Sementara proyeksi terbaru dalam APBN 2020 ini adalah terkoreksi 1,1% hingga tumbuh positif 0,2% di tahun 2020. Kemudian kita lihat juga di sini untuk lifting minyak dan juga migas yang diperkirakan masing-masing mencapai 705 dan juga 705 ribu barel dan juga 1.007.000 barel setara minyak per hari. Kita juga bisa lihat perbandingannya dengan tahun 2020 ini tipis saja begitu kenaikannya karena memang seluruh dunia saat ini masih dalam tahap pemulihan pandemi. Kemudian kita lihat di slide selanjutnya seperti apa asumsi dasar ekonomi makro Republik Indonesia di tahun 2021 mendatang, di mana inflasi ini diperkirakan akan tetap terjaga di tingkat 3% untuk mendukung daya beli masyarakat dan juga nilai tukar rupiah terhadap dolar diperkirakan ini bergerak di angka Rp14.600 per dolarnya. Sementara suku bunga SBN untuk tenor 10 tahun diperkirakan akan berkisar di angka 7,29%. Dan kita akan lihat selanjutnya.
Sementara untuk harga minyak juga tadi diproyeksikan berada di $45 per barel dan ini naik sedikit dibandingkan di tahun ini yaitu kisaran 35 hingga $40 per barelnya. Nah, kemudian pertanyaannya adalah berdasarkan anggaran belanja negara, ini apa yang menjadi fokus pemerintah di tahun depan? Seperti yang kita ketahui bahwa porsi anggaran pendidikan ini wajib minimal 20% dari belanja negara. Pada RAPBN 2021 persentasenya rupanya pas 20% dari PDB yaitu sebesar 549,5 triliun rupiah. Nah, dengan anggaran ini tujuan pemerintah ialah meningkatkan kualitas SDM, kemampuan adaptasi teknologi dan juga peningkatan produktivitas melalui pengetahuan ekonomi di era industri 4.0. Dan berikutnya ada juga kita lihat di sini ada dana untuk perlindungan sosial. Ini adalah sebesar 419,3 triliun rupiah. Ini diarahkan untuk percepatan pemulihan sosial melalui program-program sosial yang telah ada atau telah existing seperti program Keluarga Harapan, Sembako, Bansos dan juga Kartu Prakerja. Kemudian di belanja infrastruktur ini juga menjadi fokus pemerintah adalah pada penguatan infrastruktur digital, kemudian efisiensi logistik dan juga konektivitas dan infrastruktur padat karya yang nantinya bisa mendukung kawasan industri dan juga pariwisata. Karena ini juga menjadi fokus pemerintah di tahun depan. Sementara untuk program pemulihan ekonomi nasional juga kita lihat di sini rupanya masih terus dilanjutkan hingga tahun depan dengan alokasi dana adalah sebesar 356,5 triliun rupiah. Ini hampir setengahnya begitu dibandingkan tahun ini di mana penanganan kesehatan dan juga pengadaan vaksin COVID-19 sebesar 25 triliun rupiah, bansos sebesar 110 triliun rupiah, sektoral KR sebesar 136 triliun rupiah dan juga insentif lainnya yang bervariasi untuk UMKM, korporasi dan juga insentif usaha. Dan kita akan lihat di slide yang terakhir. Nah, jika tadi pemerintah sudah memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi RI akan rebound atau tumbuh di kisaran 4 hingga 5% di tahun depan. Kemudian pertanyaannya adalah seperti apa proyeksinya dengan lembaga-lembaga dunia. Nah, kita lihat di sini bahwa Bank Dunia atau The World Bank memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 ini akan tumbuh 4,8%. Sementara ADB kita lihat memproyeksikan akan tumbuh 5% dan juga IMF atau Lembaga Moneter Internasional ini memproyeksikan paling tinggi yaitu 8,2%. Ini artinya adalah proyeksi yang disampaikan oleh pemerintah memang tidak jauh berbeda begitu dengan proyeksi yang disampaikan oleh lembaga-lembaga dunia sehingga banyak analis juga menyebutkan bahwa proyeksi pemerintah ini cukup optimistis untuk di tahun 2021 mendatang. Nah, ini juga memang disebabkan oleh ekonomi kita yang ditopang oleh sektor konsumsi, bahkan lebih dari 50% sumbangsinya terhadap PDB kita. Sehingga jika kegiatan kembali normal, maka perekonomian akan relatif pulih dalam waktu yang cepat.